sama aja kita membangun hubungan kan dengan orang kan. Kalau makin lama kita berkenal dengan orang itu ya pasti kita makin bisa kenal juga tipe-tipe orangnya tuh kayak gimana. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Seung dari Trading Academy ID. Dan di kali ini seperti biasa Technical Friday akan membahas gold dan GB Jepangian mungkin. Tapi yang pasti gold akan gue bahas di sini di Friday, di mana Daniel Pair adalah gue yang gue suka sekali trading kan. Biarpun kadang dia tuh lagi marketnya lagi menyebalkan ya, tapi gue tetap cinta dengan gold. Jadi gue tipe orang yang setia memang. Oke. Biarpun lagi menyebalkan, kita harus berkomitmen, kita sudah memilih satu pair yang kita suka dan kita trading ke sana terus. Kenapa? Ada alasannya juga sih sebenarnya kenapa gue memilih beberapa pair doang dan tidak banyak. Itu karena gue lebih mengenal karakteristiknya. Jadi kayak samanya kita membangun hubungan kan dengan orang kan. Kalau makin lama kita berkenal dengan orang itu ya pasti kita makin bisa kenal juga tipe-tipe orangnya tuh kayak gimana. Kalau dia lagi kemudian dia harus diapain, kalau dia lagi senang dia kayak gimana responnya, kalau dia lagi bete dia lagi gimana. Nah ya goalnya kurang lebih ya kayak gitulah. Ketika kita trading aja ada karakteristiknya yang bisa kita lihat, kita bisa pelajari dan kita bisa rasakan ya. Jadi nanti kita punya dapat instingnya ketika kita sudah mendalami satu pair itu, kita udah kayak tahu geraknya itu kayak oh dia setelah ini bakalan melakukan apa gitu. Nah jadi kita udah bisa menganalisanya lebih dalam lagi. Makanya penting sekali mempunyai satu pair andalannya. Kalau gue adalah gold dan GB Jepangian, tapi lebih ke gold ya. Nah terus di Technical Friday I want to welcome teman-teman yang mungkin baru join di channel ini ya. Selamat datang di Trading Academy ID. Gue harap kalian bisa menonton dulu video-video sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita udah ada Technical Friday dan awal-awal gue ada kasih beberapa banyak mindset dan beberapa tips and trick. Dan nanti juga kita akan bikin satu segmen baru juga ya. So stay tune, di minggu depan kita akan ada segmen baru yang dimana gue akan bahas lebih konkret lagi dengan beberapa tricks atau tools yang bisa digunakan dalam trading ya. Mungkin teman-teman penasaran juga. Nah nanti gue akan bahas lebih dalam di segmen baru. So stay tune di Trading Academy ID channel YouTube. Juga untuk teman-teman yang sudah lama join di kita ya, balik lagi gue berharap teman-teman sudah mulai trading journey-nya ya. Jadi jangan cuman jadi penonton saja, tapi jadi action taker. Karena kalau cuma nonton, kalau cuma membaca buku, kalau cuma belajar teori tanpa praktek, itu tidak akan ada hasilnya sama sekali. So itu akan menjadi waste of time saja, jadi hanya buang-buang waktu. Jadi mulai langsung trading dan bikinlah trading account ya. Kalian bisa menggunakan broker yang gue pakai juga di MRG ya. Dan silahkan langsung klik link di bawah, kalian bisa pakai dan we can start to make money together. Nah alright, dan kita langsung mulai ke Technical Friday. Di episode kali ini gue akan ngebahas gold, dimana ada satu hal yang menarik yang gue temukan. Dan gold memang kurang lebih beberapa minggu ini ya sudah kayaknya udah bahkan berbulan-bulan ya, udah dari bulan Agustus dia sedang sideways. Tapi overall sebetulnya dia tuh lagi uptrend, cuman sekarang dia sedang koreksinya tuh koreksi sideways gitu ya. Nah jadi kita langsung lihat saja di chart di layar teman-teman semua. Time frame gold time frame daily di sini chartnya tuh nggak banyak berubah pasti karena ini time frame daily ya. Dan cuman yang perlu diperhatikan ya, biarpun dia tidak terlalu banyak berubah, dia tuh tetap dinamis. Market tuh tetap dinamis, dia tetap bergerak sebetulnya. Jadi kalau kita breakdown ke low time frame dia pasti kelihatan pergerakannya. Tapi kalau di daily mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Nah cuma kalau dari update minggu lalu di Technical Friday tentang gold ya, di sini gold itu dia udah sempat sampai kena supportnya yang gue bilang di video kemarin itu di 1910 ya, dan dia sudah mulai bounce lagi. Dan inilah salah satu bukti lagi ya bahwa memang kita itu ketika di level support we want to buy ya. Kita tuh nggak mau sell di level support, kita maunya beli. Kenapa? Karena support itu balik lagi adalah bentengnya para buyer ya, benteng pertahanan para pembeli. Dan ketika kita masuk ke benteng ya, kita nggak mau jadi musuhnya karena mereka itu di zona aman mereka, di zona kuatnya mereka ya. Jadi salah satu bukti lagi bahwa ketika kita level support sudah hit, kita tuh maunya beli. Nah cuma tidak semerta-merta support itu selalu bertahan lagi, balik lagi ya. Jadi ada indikasi-indikasinya bahwa support atau resisten itu bakalan bertahan dan dia bisa membuat harganya pergi dari supportnya atau resistennya. Ciri-cirinya pertama jelas ya, di sini gold juga menunjukkan dengan sangat cantik sekali
gue selalu bilang bahwa perlu rejection, ya perlu penolakan rejection dari suatu support untuk dia bisa membuat harganya melambung lebih tinggi lagi ya. Nah di gold ini ya kita kalau bandingin dengan video minggu lalu dengan yang sekarang time frame daily-nya, ini udah terlihat jelas banget dia tuh rejection terus di level supportnya, dan akhirnya dia sempat terbang dari 1910 target gue yang gue bilang di minggu lalu tuh dari supportnya sampai ke 1960-an, 1965 ya, high di harga kemarin di hari Kamis ya, di hari Kamis kemarin itu high-nya seperti 1650 dan itu udah terbang berarti kurang lebih 500-an pips gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang melihat support di 1910 dan beli di sana, udah of course udah profit banyak banget. Dan di grup juga gue ada kasih sinyal, di grup Telegram gue sempat kasih sinyal buy. Oke, nah teman-teman juga boleh join di grup Telegram kita. Di sana gue kadang bisa kasih sinyal kalau memang gue melihat ada suatu setup yang bagus, secara free sinyalnya, tenang aja. Dan di sana juga kita bisa update info update tentang kalau kita ada nge-post di Instagram, kalau ada video YouTube baru gitu ya. Jadi kalian bisa up to date di Telegram, itu lebih cepat. Jadi kalian juga silahkan join di grup Telegramnya, jangan sampai ketinggalan, dan biar dapat update serunya juga sinyalnya dari Trading Academy ini. Dan di time frame daily gold ini di hari sekarangnya ya, kita fokus di hari sekarangnya, itu dia ngekor gitu ya. Nah ini ada menarik baru ya, hari Kamis kemarin tuh dia sempat memang terbang tinggi kan. Nah terus ternyata dia langsung setelah dia naik ke atas itu dia langsung dihantam ke bawah. Nah ini kenapa bisa terjadi? Balik lagi ya, kita ketika kita trading ya, kita tidak cuman ngelihat ya support atau resistance gitu ya. Kita lihat juga adalah apakah dia ada chart pattern atau adakah dia selain chart pattern, candlestick patternnya mungkin yang bisa mempengaruhi harga. Oke. Nah kalau di sini time frame daily gold yang gue lihat itu dia ini berpotensi menjadi ada satu trendline yang perlu dilihat di sini. Nah sini dia punya trendline ya, dari high end satu ini ke sini ya, ini kan nggak kena sih, cuma harusnya kena terus sampai sini dan di daerah-daerah sini. Nah kalau gue gabungkan trendline ini berpotensi si gold ini ternyata jadinya bearish triangle ya. Bearish triangle tuh dia adalah chart pattern untuk jadi bearish. Oke. Nah, hari Kamis kemarin dia sempat terbang tapi di hari di rejection ya, di harga sekarang itu menunjukkan kalau ini bisa jadi valid nih si bearish triangle ini ya. Dan taruh dulu ini. Dan terus dia tuh rejectionnya kalau kita ambil swing yang dari sini. Nah, kita ambil swing yang dari sini ya. Ini swing satunya, kedua ABC-nya. Nah, kita ambil dari titik atas ke bawah sini, dia tuh pas banget tuh di 1,8 dan udah langsung rejection. Nah, berpotensi berarti untuk gold kita bisa lihat di time frame daily ya. Di time frame daily-nya kalau ini jadi swing high, time frame daily ini jadi swing high berarti harganya lanjut turun terus, dia akan bermain balik lagi ke zona 1930-an sampai 1920-an. Kalau dia tutup harga di intinya di bawah 1940 ya. Jadi 1940 dia tembus ke bawah, dia tutup bermain di bawah 1940, potensi swing high dia bakalan jadi harusnya bakal jadi bearish triangle. Dan ini outlook untuk gold bakalan untuk awal-awal untuk sekarangnya jadi bearish dulu ya, berarti dia bukan jadi bearish trend tapi momentumnya tuh lagi jadi bearish dan dia bisa kita cari posisi short sell. And koreksinya si gold ini belum selesai berarti ya. Kalau kita ambil dari titik besarnya memang dia tuh baru di level 38,2. Bisa jadi memang dia mau turun tuh sampai Fibo 50%, berarti di harga 1870 di bawah sana. Oke, di bawah sini nih. Nah, ini ada peluang tuh dia bisa turun sampai sini lagi nih. Baru setelahnya mungkin dia bakalan terbang melanjutkan ABCD bullish time frame besarnya ya, atau daily reaction besarnya gitu ya. Nah jadi ini berpotensi seperti ini gue lihat sekarang, tapi kita coba breakdown lagi dulu ya, kita hapus dulu semuanya dan kita breakdown lagi apa yang bisa kita ambil posisi kita ya. Nah untuk kita jika diturunkan ke H4 ini memang ya kurang lebih sama harganya. Nah di sini yang tricky-nya ya, di daily-nya tadi dia jika jadi swing high udah jelas harga yang sekarang ini bakal lanjut turun, berarti dia tidak menghormati MA21-nya sebagai apapun gitu ya. Jadi MA21-nya masih berlaku sebagai cuman di trend sideways, jadi dia tidak dihormati aja ya. Intinya tidak ada rejection dan kita tidak bisa menggunakan MA21. Nah cuman di H4-nya ini yang gue lihat juga adalah peluangnya
dia berpotensi ada rejection di sini. Oke. Nah, ini berpotensi rejection di sini. Kalau kita lihat dia bikin swing low, apalagi bikin swing low ya di hampannya, berarti break daerah sini 1950, dia tutup harga 1950. Nah, itu bakalan lanjut terbang dan di berpotensi di bearish triangle dari time frame tidak berhasil. Nah, itu kita bisa jadi outlook-nya untuk beli. Nah, untuk sekarang ini belum terlihat apakah dia bakalan lanjut turun atau naiknya. Gua masih akan wait and see dulu ya, gua akan wait and see dulu sampai gua memastikan si harga si gold ini mau antara mau menghormati MA21-nya atau tidak lagi gitu ya. Berarti yang gua harapkan adalah yang gua akan ekspresi adalah kalau dia memang masih mau lanjut naik, di sini jelas dia bakalan rejection dan dia akan ada ekor-ekor lagi rejection yang seperti tadi gua udah jelasin, dan dia bakalan lanjut naik. Kalau tidak, ya udah dia lanjut turun. Ketika dia lanjut turun, gua akan breakdown lagi ya. Gua akan bisa breakdown lagi. Ini bakalan ada kesempatan untuk entry short sell setelahnya. Ya, pasti akan ada suatu rebound gitu kan kalau dia lanjut turun. Dan di sini jadi level resistance dan gue bisa short sell gitu kan. Nah, tinggal cari-cari aja dan cari pattern-nya paling. Alright. Nah, sekarang kita fokusnya di harga sekarang di breakdown di H1-nya, time frame H1. Di sini mulai ada rejection nih. Nah, berarti bisa jadi memang gold ini mau lanjut naik gitu ya. Nah, tapi belum ada swing low, so kita juga masih wait and see untuk melakukan sesuatu. Kecuali kalau Bapak Ibu lihat ketika Technical Friday episode kali ini sudah diupload, ya, dan ini Bapak Ibu lihat harganya ternyata sudah bikin swing low, ya silakan beli aja sambil nonton Technical Friday-nya gitu, nggak apa-apa. Stop loss-nya di bawah sini. Tapi kalau untuk sekarang, saya belum melihat ada potensi entry dan ya udah kita tunggu masih tunggu ya. Nah, terus kalau gue biasanya sekarang lagi di M15, di breakdown lagi. Nah, di sini ada potensi jadi falling wedge nih. Oke, nah ini kalau ada falling wedge, balik lagi, berarti benar ya kalau dia bisa jadi swing low di H1, berarti di M15 nya jadi falling wedge, and then ini kita bisa beli, ya. Cuman untuk sekarang belum. Oke, lihat chartnya, perhatikan baik-baik. Untuk sekarang masih belum. Jadi gue masih potensi, masih abu-abu antara lanjut turun atau naiknya. Cuman untuk sekarang berpotensi dia lebih lanjut naik, yang gue lihat. Jadi gue akan menunggu swing low terjadi dan racing wedge-nya di M15 itu dan jadi gitu ya. Nah, ya udah kalau gitu tinggal tunggu aja goldnya bisa jadi impulsif naik atau bearish. Kalau dia lanjut turun, gue juga akan nunggu juga untuk dia lanjut reboundnya, and then baru gue akan sell di daerah-daerah pucuk gitu ya, di titik C-nya. Kalau dia untuk beli, ya udah gue tinggal tunggu dia lanjut jadi swing low. Nah, kayak gini kan berarti dia bermain di zona ya harga 1943, 1944 gitu ya, ditutup harga di sana, gue akan mulai masuk beli. Oke. Nah, lebih confirm lagi kalau dia tutup harga di 1950, itu harusnya bakalan lanjut terbang terus gitu ya. Lanjut terbang terus sampai di hampannya tuh jadi swing low berarti kan. Jadi swing low mah kalau dia jadi swing low bisa sampai sini targetnya ya. Bisa sampai ya kurang lebih high di sini ya 1980-an. Itu kalau dia jadi swing low di hampan. So, kita belum terlihat, nanti sabar-sabar aja di sini. Resilience jadi dulu, baru kita bisa bilang dia mau kemana si gold ini. Alright, jadi untuk update gold begitu. Sekarang kita coba lihat di GBP Jepang Yen. Oke, karena GBP Jepang Yen kemarin sempat sangat bearish ya, jadi gagal. Saya punya, jadi kemarin tuh gue pikirnya kalau gue ambil dari sini kan, nah, dia tuh kenanya 61,8 sini, tuh ya. Nah, tapi sevalid-validnya suatu, sebagus-bagusnya suatu setup, kalau tidak ada konfirmasinya, itu juga bakalan gagal. Di sini jelas-jelas tidak ada swing low, ya. Jadi kalaupun ada yang buy limit dan dia belum cut loss, itu sudah bahaya sekali ya. Hampir-hampir harus cut loss kalau dia nggak pernah ada swing low. Nah, kalau yang menunggu konfirmasi, tidak ada swing low, ya jelas tidak akan pernah beli. Karena kita turunkan ke time frame manapun, dia tuh tidak pernah ada swing low. Jadi dia langsung bearish terus. Gue pribadi, gue ada buy limit di sini. Tapi setelah gue lihat dia sempat yang candle hijau ini kan, terus dia langsung lanjut turun, gue langsung kabur. Ya, gue langsung kabur, gue nggak ngambil posisi apa-apa lagi, dan ternyata dia memang lanjut turun. Kenapa gue nggak sell? Karena itu tidak sesuai dengan plan gue, karena gue masih lihat outlook-nya itu sebagai bullish. Ya, gue mikirnya kalau dia turun sampai sini pun ini bisa lanjut naik lagi, tapi ternyata tidak. Dan memang ada mungkin ini didorong dari Brexit talks yang tidak pernah selesai, ya. Dan sempat di hari Rabu kalau nggak salah,
Perdana Menterinya Inggris itu udah mulai marah, udah mulai emosi dan mereka walk out dari Brexit talks gitu ya sama Europe Union. Jadi memang mungkin gara-gara itu orang-orang investor dan hedge fund besar seperti George Soros lagi nge-short sell ini kali. Mungkin ya, nggak tahu. Jadi mungkin hedge fund besar lagi nge-short sell pound sterling lagi karena memang primadona pound sterling itu untuk di short sell di beberapa tahun belakangan. So hasilnya jadinya dia anjlok gitu ya. Nah, untuk sekarang JPY Jepang Yen ini lagi tidak JPY Jepang Yen untuk update saja, ini lagi tidak kondusif untuk kita tradingkan. Oke, jadi kita bisa stay away dulu dari JPY Jepang Yen sampai dia agak kalem, agak berhenti sebentar. Yang gue ekspektasikan ini paling dia rebound dulu, ya, dia rebound dulu lagi. Dan ya, kita bisa fokusnya nanti kalau dia sudah selesai rebound ya. Untuk sekarang belum, tapi kalau dia udah mulai rebound di hampatnya dan dia mulai ada pressure bearish lagi, baru dia akan kondusif lagi untuk ditradingkan. Kita bisa cari posisi short sell nantinya, ya. Nah, cuman kita balik lagi ke daily time frame-nya dulu. Di sini di daily time frame-nya overall kalau kita ambil lagi ini titik AB-nya yang lebih besar, dia itu nah ini masih dalam secondary reaction gitu ya. Jadi masih dalam secondary reaction doang. Nah, jadi masih berpotensi si JPY Jepang Yen lanjut bullish. Nah, itu makanya tadi yang gue bilang agak kurang kondusif karena dia overlapping sekali dan ini masih indecisive ya, kita masih belum ada pilihan yang pasti untuk mengambil outlook buy atau outlook bullish atau outlook bearish gitu ya. So JPY Jepang Yen kita masih akan nunggu dulu. Gua harap nanti minggu depan akan ada update baru. Ini hanya untuk update ke teman-teman semua yang karena kemarin minggu lalu gua ada sempat ngomong JPY Jepang Yen dan I don't want to leave you guys hanging. So gua update lagi dan memang belum ada kesempatan. So that's it untuk JPY Jepang Yen juga. Mari kita tunggu. Cuman yang perlu dilihat adalah di daily time frame-nya lagi. Di sini dia masih dalam secondary direction. Masih ada kemungkinan bullish-nya. Cuman di hampat dia sudah pressure-nya sangat bearish. So itu doang yang bikin overlapping gitu. Jadi agak membingungkan. Jadi kalau lagi bingung begitu juga ya udah kita wait and see dulu dan biarpun itu suatu pair andalan kan JPY Jepang ini pair andalan gue juga. Tapi kalau dia lagi begini ya gue juga tidak akan trading. Makanya we should not trade often, but we trade smart. Gitu ya. Jadi ketika kita ada setup, benar-benar kita crystal clear melihat, kita tahu langsung, oh ini geraknya mau bullish. Nah kita baru trading. Kalau kita bingung, ya kita nggak usah trade, karena sehari nggak trade tuh nggak mati loh, gitu ya. Oke, jadi gua rasa cukup untuk Technical Friday kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, subscribe channel Trading Academy dan komen kalau kalian ada pertanyaan. Gue akan berusaha membuat video-video kalian yang kalian tanya-tanyakan. Atau kalau kalian mau langsung nanya secara lebih cepat dijawabnya, kalian bisa ke Instagram kita. Di sana kalian bisa DM. Kadang kita ada question and answer. Kalian bisa langsung tanya dan nanti gue bakal berusaha jawab juga langsung di story-nya. Oke, so silakan follow juga dan join grup Telegram dan jangan lupa buka account trading and start your trading journey now. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya dan as always, let the profit be you. Salam Trading Academy. Bye bye.